رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian, khususnya para wali murid Markas Tahfidz Balita Al-Furqon dan juga anak-anakku, anak-anak kami di para murid Madzhab Al-Furqon Gresik, yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Munir yang sempat libur beberapa hari. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena belum bisa rutin mengadakan kajian ini tiap hari karena beberapa kendala. Meskipun rencananya kami adakan setiap hari ya, tapi ala kulli hal bagaimanapun mudah-mudahan agenda yang kami sajikan ini bermanfaat untuk para pemirsa sekalian dalam rangka agar kita semua lebih memahami kandungan dan isi dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Para pemirsa, pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-25, 24 ya, yang membicarakan mengenai tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan meragukan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke ayat 25 ya. Satu ayat saja yang akan kita bahas di hari ini, yaitu tema yang dibahas di ayat ini adalah jazaul mu'mininal amilin. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan amilin, dan orang-orang yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Para jamaah sekalian, ayat yang kita bahas baru saja, pertama, munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah, kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai balasan bagi orang-orang kafir, balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan mengingkari kebenaran, mengingkari kandungan isi Al-Qur'an. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebaliknya, yaitu menjelaskan mengenai apa saja balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi munasabah atau korelasi ayat ini dengan sebelumnya adalah berbicara mengenai bagaimana balasan bagi orang-orang yang bermukmin ya. Jadi penjelasan sebaliknya gitu dari penjelasan sebelumnya. Nah, para pemirsa sekalian, jadi di awal ayat Allah mengatakan, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Imam Az-Zuhaili menyebutkan tafsirnya, basyir ya Muhammad anta wa warasatuka minal ulama al-mu'minin al-muttaqin alladzina amanu billahi wa 'amilus solihati wal hasanati anna lahum hadaiku dzati asjarin wa masakin tajri min tahti qusuriha wa masakiniha anharul jannah. Wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Wa fiha kama warada fis sahihain ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Nah, jadi ini adalah
balasan ya. Jadi Syahbaz Zuhaili mengatakan di tafsir dari ayat ini adalah berilah kabar gembira wahai Muhammad dan orang-orang yang menjadi ahli warismu dari kalangan para ulama bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa ya, yang beriman kepada Allah kemudian dia beramal soleh, mereka akan mendapatkan hadaik dzata asjar, kenikmatan berupa kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon dan ada tempat tinggal di situ. Ya, ada bangunan-bangunan megah di situ yang ditinggali oleh orang-orang yang dimasukkan ke surga. Dan di bawah istana-istana mereka itu mengalir sungai-sungai, ya, mengalir sungai-sungai yang di situ mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana yang diibaratkan dalam salah satu hadis sahih, bahwa kenikmatan yang ada di surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, serta wala khotor ala qalbi bashar, kenikmatan yang ada di surga itu tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Artinya kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dan divisualisasikan secara real gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, ayat ini atau penjelasan berikutnya ya dari ayat ini, meskipun disebutkan tadi ya di tafsir ayat ini bahwa kenikmatan di surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati. Tapi yang menarik adalah lanjutan dari ayat ini, ya, wa utubihi mutasyabiha. Bukan itu ya. Kullama ruziqu min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kalau kita artikan, setiap kali mereka diberikan rizki ya, berupa buah-buahan, mereka berkata, ini kan dulu yang pernah dirizkikan kepada kita selama di dunia. Dan mereka ketika itu diberikan rizki yang serupa. Nah, maksud dari kalimat atau ayat atau potongan ayat ini adalah, jadi ini tidak bertentangan dengan ayat kalimat sebelumnya ya, yang menjelaskan bahwa kenikmatan di surga itu, tafsirnya kan menjelaskan bahwa kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat dan didengar atau dirasakan oleh hati. Nah, tapi beliau menyebutkan di sini ya yang serupa ya, yang serupa, kenikmatan yang serupa yang dimaksud di sini itu adalah ya hampir sama dari segi namanya saja. Ya. Yang dicontohkan di ayat ini kan buah-buahan. Beliau menyebutkan di sini hadhihi tsamarah kallati ruziqnaha fid dunya. Fa idza akaluha wajadulaha ta'man ghaira ta'mil mu'tad wa adraku annaha tushbihu thimarad dunya fil manzar wa syakal wal jinsi faqat wa takhtalifu fil dzauqi wa ta'am wal hajm. Fahiya mimma lam yarawhu abada. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya bahwa kenikmatan yang dapat di surga berupa buah-buahan itu seperti buah-buahan yang mereka pernah lihat di dunia. Ya, ada pisang, ada anggur, ada apel. Dari sisi penampakan, bentuk dan juga jenisnya gitu ya. Ya, macam-macam. Kalau di Indonesia malah beragam buah-buahnya. Kalau di Arab kan buah yang asli sana itu hanya sedikit gitu ya. Ada kurma, kemudian ada kismis, ada tin, zaitun ya. Tapi di Indonesia kan macam-macam, ada sawo kece, ada apa lagi ya? Serikaya, ada buah naga ya. Ada lagi cempedak ya. Durian, nangka, macam-macam. Di surga itu semuanya akan ada dalam bentuk yang mirip ya, bentuk yang mirip, tetapi apa? Tetapi pemirsa sekalian, dari segi rasa ya, dan ukuran itu berbeda. Bisa jadi apel ya ini hanya bisa jadi ya, ini hanya contoh saja. Mungkin apel di dunia itu segini, tapi di akhirat nanti itu juga besar sekali gitu apelnya ada di sana. Dan rasanya lebih nikmat, lebih manis. Ya, tentu saja manisnya itu bukan manis pengawet itu ya, tidak akan menyebabkan kolesterol di surga itu ya. Nah, jadi seperti itu.
penjelasannya mengenai wa utu bihi qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat dari Ibnu Abbas, laisa fid dunya minal jannati syai'un illal asma. Di dunia itu ya, atau di surga itu tidak ada benda-benda yang kita lihat di dunia, kenikmatan yang kita nikmati di dunia itu illal asma, kecuali namanya. Ya bisa jadi sama-sama pisang, tapi beda rasanya, beda buahnya. Intinya itu tadi, kembali bahwa kenikmatan di surga itu tidak akan pernah dilihat oleh mata, atau belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga. Nah, kemudian di akhir ayat ini Allah menjelaskan kenikmatan yang lain bagi para penduduk surga. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini termasuk salah satu hal gaib. Ya. Yang dimaksud di sini azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, itu adalah pasangan-pasangan berupa bidadari-bidadari. Beliau menyebutkan di sini anna fil jannati lil mu'minina zawjatun minal huril 'ain maksuratun fil khiyam lam yatmithunna insun qablahum walajan mutahhirat minal aqdhar wal adnas al munfaridah al hissiyah wal ma'nawiyah kal haid wan nifas wal hadath minal baul wal ghaid wat tanakhum awil busaq wa syururun nafs wal hawa. Ringkasnya, nanti setiap mukmin itu akan mendapatkan ditemani oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita gitu ya. Hurun ini itu artinya matanya itu hitamnya benar-benar hitam, putihnya benar-benar putih. Matanya sangat indah. Kemudian mereka itu juga belum pernah disentuh oleh makhluk kalangan jin atau manusia. Ya, mereka suci dari kotoran-kotoran, baik kotoran maknawi atau kotoran yang sifatnya zahir. Jadi mereka itu tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Ya. Bahkan mereka tidak buang air kecil, buang air besar, tidak meludah dan seterusnya. Ya. Nah, karena digambarkan dalam salah satu hadis bahwa semua itu ya, ludah, kotoran, ingus, itu kan merupakan sesuatu alami yang keluar dari tubuh. Itu di sana bukan berupa itu, tapi berupa keringat itu saja yang menguap. Nah, para pemirsa sekalian, jadi itu balasan bagi penduduk surga. Mungkin ada pertanyaan. Beliau juga menyebutkan di sini bahwasannya bagaimana dengan nasib wanita-wanita mukminah, gitu ya. Ini bahasan menarik sebenarnya ya. Mungkin agak sensitif juga bagi ibu-ibu tentang bahasan ini. Tapi saya sampaikan saja karena beliau menyebutkannya di sini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dan pembahasan lain bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita bahas lebih jauh. Intinya beliau menyebutkan di sini ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ternyata perempuan dunia ya yang mukminah itu disebutkan dalam salah satu hadis lebih baik daripada hurun ain, daripada bidadari-bidadari tersebut. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdalu amil hurun in, amil huril in?" Qala bal nisa'ud dunya afdalu minal huril in ka fadlid dhihara 'alal bitanah. Ummu Salamah ini bertanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih afdal? Apakah perempuan-perempuan yang ada di dunia?" Tentu saja yang dimaksud adalah perempuan-perempuan mukminah ataukah para bidadari hurun in itu. Rasulullah pun menjawab, bahkan ya yang lebih afdal tentu saja perempuan-perempuan mukmin. Ya. Keutamaan mereka itu seperti keutamaan baju luar dibanding baju dalam. Jadi kalau orang Arab itu kan biasa pakai baju rangkep-rangkep. Kita juga kan seperti itu ya. Baju luar itu ya misalnya baju yang saya pakai ini dibandingkan baju dalam. Baju dalam itu kaos, ya kaos singlet dan seterusnya. Nah itu lebih afdal hurun in. Itu seperti itu keutamaan baju luar daripada baju dalam. Nah, Ummu Salamah pun penasaran. Apa yang membedakan atau mengapa bisa seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, bisolatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna Allah Azza wa Jal. Itu semua karena sholat mereka, puasa mereka, ibadah mereka Azza wa Jalla. Ya, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini
penjelasan dalam hadis ini. Nah, Syekh Abu Zuhaili menambahkan penjelasan menarik. Qalal ulama, para ulama berkata, ihdahunna wa thabata fi sahih aidan. Nah, ada riwayat sahih yang menyebutkan anna likulli rajulun fil jannati zaujatain isnatain. Nah, ini bahwasanya di surga itu satu orang itu memiliki 2 orang istri. Satu orang laki-laki punya 2 orang istri. Qalal ulama, para ulama mengatakan yang dimaksud 2 orang istri di sini itu siapa? Ihdaunna min nisa'id dunya wal ukhra min nisa'il jannah. Salah satunya dari perempuan yang ada di dunia, ya istri mereka selama di dunia. Wal ukhra min nisa'il jannah, dan yang satu adalah istri mereka selama di dunia. Yang satu adalah istri di surga atau para bidadari. Nah, jadi para pemirsa sekalian, itu adalah penjelasan mengenai kenikmatan yang kelak akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh selama di akhirat kelak. Maka marilah kita semua ini selama hidup di dunia ini kita manfaatkan. Dunia ini merupakan kehidupan yang singkat, maka mari kita manfaatkan kehidupan yang singkat ini, ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Kita bercocok tanam di sini, kita menanam tanaman-tanaman amal soleh, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم اقرأ